Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, hanya atas izin dan kehendak Allah lah kita bisa beribadah. Kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah cara Allah untuk memuliakan kita. Karena hamba Allah itu akan mulia dengan dua hal. Yang pertama dengan iman, dan yang kedua dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan memberikan fadilah yang luar biasa untuk mereka-mereka yang ada di majelis ilmu. Bahkan melangkahkan kaki ke tempat majelis ilmu saja itu bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yakinlah hanya itulah jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita berharap kita semua insyaallah mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan berbicara tentang persoalan kurban, fikih kurban. Dia sebuah ibadah yang ada fikihnya. Jadi kurban itu sebagai sebuah ibadah. Kalau ibadah itu tentu ada fikihnya, ada hukum-hukumnya. Dan ibadah kita tidak boleh berbuat semau kita. Kita harus mengacu kepada apa yang sudah dipandu, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, kita menemukan istilah kurban itu dengan dua hal. Dalam buku-buku fikih kita temukan ada yang menggunakan kata udhiyah, ada memang digunakan istilah kurban. Jadi kurban yang kita sebut-sebut itu sesungguhnya dari bahasa Al-Quran. Karena di dalam Al-Quranul Karim itu ada 3 kali kata kurban itu disebut. Jadi bahasa atau kata kurban itu ada dalam Al-Quran, dan itu sebanyak 3 kali. Salah satunya adalah ketika Allah bercerita tentang apa yang terjadi antara Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Itu kata kurban salah satunya.
fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi dua-duanya berkorban, satu mengorbankan yang baik lalu diterima oleh Allah, yang satu lagi berkorban dengan yang buruk, yang asal-asalan lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam hadis-hadis Rasul lebih cenderung menggunakan kata udhiyah, dhaha yudahi, dan itu tidaklah bertentangan, karena udhiyah itu istilah untuk hewan kurbannya, kurban itu tujuan pelaksanaannya, karena kurban itu artinya adalah dekat atau mendekatkan diri. Jadi udhiyah, kalau disebut udhiyah berarti itu adalah istilah untuk hewan yang disembelih. Tapi kalau disebut kurban berarti itu adalah tujuan dilaksanakan penyembelihan itu, di mana tujuannya adalah kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebuah literatur kita bisa membacanya, definisi udhiyah itu dikatakan adalah, kalau kita mau definisinya apa, ma yuzbahu minal an'ami yawma aidil adha wa ayyamit tashriq al-thalath minal ibili wal bakari wal ghanami yazbahuhal muslimu taqarruban ilallahi wa talaban li thawabi. Itu definisinya, dengan menggabung kedua yang tadi itu, apa yang ada pada istilah udhiyah, apa yang ada pada istilah kurban disatukan dalam definisinya. Maka dikatakan adalah udhiyah itu adalah ma yuzbahu minal an'am, apa yang disembelih minal an'am, dari hewan-hewan ternak. Apa saja hewannya, kapan waktunya? Yauma Aidil Adha, pada hari raya Aidul Adha wa ayyamit tasyriqis salas, atau pada 3 hari tasyrik sesudahnya. Apa saja hewan ternak yang disembelih itu? Minal ibili, onta, wal bakari atau sapi, kerbau, wal ghanami atau kambing dan domba. Yazbahuhal muslimu, yang disembelih oleh seorang muslim, taqarruban ilallah. Taqarruban ilallah itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, wa talaban li thawabih, dan untuk mencari thawab. Thawab itu artinya pahala. Jadi dari definisi ini, korban itu berarti adalah sesuatu yang disembelih oleh seorang muslim pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Hewan-hewan ternaknya seperti onta, kerbau dan sapi, untuk apa tujuannya? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, wa talaban li thawabih, dan untuk mencari, mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tergabunglah dua istilah tadi, baik udhiyah maupun kurban. Ada hewan yang disembelih dan ada tujuannya, dan kita harus tahu bahwa menyembelih itu adalah salah satu dari ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, dan berkurban itu salah satu dari istilah untuk yang disembelih tadi, karena banyak bentuk sembelihan-sembelihan yang lain yang dalam agama kita itu menjadi sebuah ibadah. Apa contohnya? Akikah, juga iraqatud dam. Jadi salah satu dari ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah iraqatud dam, menyembelih, menumpahkan darah, menyembelih hewan yang nanti akan dirasakan oleh banyak orang. Akikah umpamanya, atau nazar.
Ada orang umpamanya, kalau seandainya sehat orang tua saya ini, saya akan sembelih seekor kambing. Itu nazar. Berarti menjadi wajib hukumnya bagi dia kalau dia sudah berjanji atas nama Allah. Maka nazar itu kita yang mewajibkan atas diri kita. Kalau kita tidak wajibkan, Allah tidak akan mewajibkan. Kalau sudah terucap, maka menjadi sebuah ibadah, harus dilaksanakan janji itu supaya lunas hutangnya. Nah, atau ada orang yang ada orang yang memang ingin berbuat baik karena kelebihan harta, lalu tiba-tiba dia ingin memberikan apa yang dia punya itu agar dinikmati oleh banyak orang, lalu disembelihnya, itu menjadi sebuah ibadah. Oleh karena itu, az-zabaih min afdalil ibadat. Menyembelih tadi itu, menyembelih hewan tadi itu diantara ibadah yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sembelihan itu tidak boleh dilakukan kecuali atas nama Allah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia ibadah. Dan ibadah haruslah dilaksanakan atas nama Allah. Untuk apa, seperti apa sembelihan yang bukan atas nama Allah? Ketika ada sesembahan, ada sesajian, umpamanya khawatir atau ingin mendapatkan keselamatan, lalu disembelih hewan ini, kepalanya itu harus disajikan atau harus dipersembahkan ke laut mana, ke gunung mana. Yang disembelih cara seperti itu haram untuk dimakan. Kenapa? Karena dia menyembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingin selamat dari gangguan jin umpamanya. Nah, ini kayaknya rumah ini banyak jinnya nih. Agar selamat dia dari gangguan jin ini, disembelih kambing umpamanya. Nanti kepalanya ditanam di sudut mana? Agar selamat dari gangguan jin tadi. Menjadi syirik dia. Dan sembelihannya itu menjadi haram untuk dimakan. Kenapa? Dia sembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an yang mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian darah, bangkai, daging babi dan hewan yang disembelih dengan bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah tujuan yang lain. Nah, kurban ini salah satu dari bentuk sembelihan yang akan menjadi ibadah yang sebentar lagi insya Allah akan kita lalui. Ada dalam sebuah riwayat dikatakan ada orang yang bisa masuk neraka hanya karena seekor lalat. Itu diistilahkan dengan hadis dzubab. Hadis dzubab itu, dzubab itu artinya adalah lalat. Kok bisa masuk neraka gara-gara seekor lalat? Jadi dulu pada masa jahiliyah ada dua orang laki-laki yang masuk ke sebuah wilayah, tiba-tiba ia dicegat oleh masyarakat di situ. Tidak boleh lewat kecuali mempersembahkan sesuatu untuk berhala yang mereka sembah. Baru boleh masuk, baru boleh lewat. Ditanya yang satu lagi, saya tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa saya persembahkan untuk berhala itu. Lalu kata masyarakat situ, kata pemuka masyarakat situ, meskipun seekor lalat, meskipun disembelih lalat, seekor lalat disembelih, kemudian dipersembahkan atas nama berhala itu. Ditangkapnya lalat, dipotongnya, bebas dia boleh masuk. Dan ini masuk neraka. Karena walaupun seekor lalat. Tapi yang kedua ditanya, kamu punya apa untuk dipersembahkan? Saya tidak punya apa-apa. Dan saya tidak akan persembahkan selain atas nama Allah meskipun seekor lalat.
Akhirnya dia dibunuh, kemudian dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikenallah dia dengan hadis dzubab, hadis lalat, hadis yang berkaitan dengan masalah lalat yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Jadi besar akibatnya. Tidak tanggung-tanggung itu mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Kalau mau ditanya, kenapa kok begitu dibenci Allah perbuatan seperti itu? Wajarlah, itu gambaran orang-orang yang sangat tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kambing yang disembelih itu yang membesarkannya Allah. Dia dilahirkan, dia tumbuh besar, itu yang membesarkannya adalah Allah. Kalau kambing tadi itu atau kalau sapi itu minum, dia meminum air datangnya dari langit dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sapi itu makan rumput yang menumbuhkan siapa? Rumput yang menumbuhkan adalah Allah. Jadi semuanya datang dari Allah. Kambing dari Allah, air yang diminumnya juga dari Allah, rumput yang dimakannya juga dari Allah. Tiba-tiba sekarang disembelih tidak atas nama Allah. Betapa kufurnya orang yang melakukan itu. Jadi dianggap dan dikatakan itu sebagai sebuah kesyirikan. Nah, oleh karena itu ibadah kurban tujuannya adalah taqarruban ilallahi wa talaban lithawabi, mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh kita beribadah mengharapkan pahala? Boleh, jawabannya boleh. Karena ada sebagian dari orang-orang sufi yang cenderung mengatakan kalau selagi kita berharap pahala dalam ibadah ini berarti kita belum ikhlas. Karena ikhlas itu katanya adalah semata-mata hanya untuk Allah dan tidak mengharapkan pahala. Dalam kajian keislaman yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih, pemikiran seperti itu salah. Karena dalam ibadah kita ini harus ada dua hal. Yang pertama sekali adalah al-khauf, rasa takut kita kepada Allah, takut kita kepada nerakanya Allah. Kalau tidak kita kerjakan amal itu, takut kita pada nerakanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ar-raja, ada harapan. Jadi ada al-khauf, takut kita kepada ancamannya Allah, makanya kita menjadi taat. Dan yang kedua ada ar-raja, ada harapan agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itulah ibadah kurban itu pun merupakan sebuah ibadah yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dan juga dengannya kita berharap bisa mendapatkan pahala. Dari definisi yang tadi itu tergambar oleh kita hewan apa saja yang boleh untuk dikorbankan. Hanya 3. Unta, sapi dan sejenisnya, ya seperti kerbau, atau kambing dan yang sejenisnya. Kambing, domba, biri-biri itu kan sejenis namanya itu. 3 jenis itu saja. Berdasarkan kepada riwayat yang ada, Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkan berkurban secara syar'i, maksudnya berkurban dalam artian kurban menumpahkan darah dengan selain yang tiga tadi. Inilah yang dimaksud dengan al-an'am dalam definisi yang tadi itu. Maka tidak ada istilah berkurban dengan ayam. Saya berkurban dengan ayam, datang kepada panitia, sumbangkan ayamnya. Tidak, hanya 3 saja. Dan itulah yang berdasarkan kepada hadis-hadis atau dalil-dalil yang sahih. Ikhwati fillah, masyru'iyat dari udhiyah atau kurban itu ada pada hadis, ada pada ayat Al-Quran, dan ada pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi landasan bahwa ibadah kurban itu disyariatkan dalam agama, jelas itu ada pada ayat dan ada pada hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayatnya adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk, salati wa nusuki. Kata nusuk yang ada, lafaz nusuk yang ada pada ayat itu artinya adalah azabh, adalah menyembelih, yang salah satunya adalah dalam bentuk ibadah kurban. Bahkan didekatkan sebutan antara solat dengan menyembelih, antara solat dengan kurban, ini sebenarnya menggambarkan tingginya kedudukan ibadah berkorban ini. Coba, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar itu, nahar itu istilah untuk menyembelih onta. Jadi ada istilah zabah, ada istilah nahar. Nahar itu artinya yang bagian sini, ha. Jadi berbeda cara menyembelih kambing, kerbau, yang dua itu berbeda caranya dengan menyembelih onta. Onta itu istilahnya nahar, dengan menusuk yang bagian lehernya ini, antara leher dan dadanya itu ditusuk begini, lalu disayat, ontanya tetap aja itu sambil berdiri, itu yang nahar. Kalau zabah itu istilah untuk kambing, kerbau, ditumbangkan dulu kambing tuh, digulingkan dia, kemudian disembelih, itu zabah. Dan tadi dikatakan fasalli li rabbika wanhar, meskipun dikatakan wanhar, tapi berkurban atau menyembelih di sini bukanlah hanya untuk onta, tapi berlaku untuk yang lain. Kenapa disebut onta di situ? Itu kan kalau pada musim haji, orang yang lebih cenderung menyembelihnya adalah menyembelih, yang lebih sering adalah, dan yang lebih utama bisa saja adalah onta, sehingga dia yang disebutkan lebih utama. Nah, intinya disebutkanlah di situ sholat, dan setelah sholat disebutkan pula dengan ibadah menyembelih atau berkorban. Dan ini menggambarkan, semuanya menggambarkan bahwa tingginya kedudukan ibadah korban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholatlah dan berkorbanlah. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga banyak sekali riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudahi kabsyaini amlahaini. Rasul itu pernah berkorban dengan 2 ekor kabs, kambing yang berdaging, yang gemuk. Maka kalau kita memilih daging korban itu jangan cari yang murah, cari yang gemuk dan berdaging. Ini kadang-kadang sengaja nyari yang murah walaupun kecil. Ini berapa harganya? Ini harganya 3 juta, besar, banyak dagingnya. Yang kambing ini berapa harganya? Oh, kalau yang ini 24. 24 aja lah. Berarti kita masih mempertimbangkan mana yang murah. Padahal Nabi itu berkorban kabsyaini amlahain, 2 kambing yang berdaging, yang gemuk. Benar-benar nanti terasa manfaatnya, karena semakin banyak dagingnya tentu akan semakin banyak orang yang bisa menikmatinya. Nabi Ibrahim dulu kan juga seperti itu. Ketika hampir saja menyembelih Ismail alaihissalam, tapi kan Allah tidak menginginkan Ismail itu disembelih. Lalu digantilah dia dengan zibhin azim, dengan sembelihan dengan hewan yang azim, yang besar. Sehingga nanti akan kita lihat syarat-syarat hewan yang bisa dikorbankan itu. Yang salah satunya adalah dia tidak kurus kerempeng, dia tidak berdaging, tapi dia harus pilih yang gemuk, yang berdaging. Nah, jadi
ada banyak riwayat yang bercerita bahkan Nabi pernah berkurban sejumlah 100 ekor. 100 ekor dia menyembelih, berkurban. 60 ekor dia yang menyembelih langsung. Setelah selesai 60 ekor ini udah capek, ada tangan dia. Disuruhnya Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Jadi dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah ini nanti hadis-hadis seperti ini mengandung hukum. Karena orang sering bertanya, apakah sembelihan itu harus disembelih oleh orang yang berkurban? Ataukah boleh diwakilkan kepada orang lain? Yang tadi itu, hadis yang terakhir tadi itu menjawab dua-dua persoalan itu. Nabi berkorban, ada yang langsung menyembelihnya, tapi ada di antaranya yang disuruhnya Ali bin Abi Thalib. Berarti seandainya orang yang berkorban itu tidak ada yang sanggup untuk menyembelih, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasul pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi yang lebih baik, seandainya yang berkorban itu sanggup untuk menyembelih langsung, maka dia lebih baik langsung untuk menyembelih. Tapi kan tidak semua orang yang bukan tidak bisa, ada kadang keberanian yang kurang. Karena kadang-kadang menyembelih ayam aja bisa terbang lagi ayam itu, apalagi menyembelih kambing. Jadi bukan tidak bisa dia mungkin, tapi ada keberanian yang kurang dan tidak pula mau mencoba. Padahal kalau dicobanya barangkali ya bisa. Tapi jangan khawatir, seandainya tidak bisa, maka dapatlah diwakilkan kepada orang lain. Hukum korban itu apa? Ulama sepakat untuk mengatakan bahwa kurban itu masyru'. Masyru' itu artinya disyariatkan. Itu ittifaq. Ittafaqal ulama ala masyru'iyatil kurban. Jadi disepakatilah para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa kurban tidak masyru'. Itu tidak ada. Berdasarkan Alkitab wa sunnah. Baik dalam Al-Quran seperti ayat-ayat yang tadi kita baca, maupun dari hadis-hadis Rasul seperti yang tadi kita dengarkan. Lalu masyru' itu kan ada hukumnya nanti, apakah dia wajib, apakah dia sunnah. Di sini nampaknya ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama itu mengatakan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi sebahagian mengatakan bahwa wajib alal qadir, wajib bagi yang mampu. Karena berdasarkan hadis ada bunyinya begini, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan harta, lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka enggak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Ini kan ancaman dari Nabi nih. Dia kaya, dia mampu berkorban, tapi dia tidak mau berkorban. Kata Rasul, enggak usah dekat-dekat musalla kami. Musalla yang ada pada hadis Nabi itu biasanya artinya adalah lapangan. Kenapa diartikan lapangan? Karena hari raya biasanya Nabi mengerjakannya di lapangan. Jadi musalla di situ bukan musalla dalam artian kita kan ada musalla bangunan, enggak, tapi maksudnya adalah lapangan. Enggak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Ancaman ini oleh sebahagian dianggap sebagai hukum wajib. Karena kalau tidak wajib, tidak mungkin Nabi mengancam seberat itu. Tetapi oleh jumhur ulama itu mengatakan adalah sunnah muakkadah. Ditekankan tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Adapun ancaman yang berat tadi, tidak mesti setiap ancaman berat menunjukkan hukum wajib. Tapi bisa saja itu menunjukkan anjuran yang memang sangat
sangat ditekankan. Mereka beralasankan dengan fakta-fakta sejarah yang lain yang pernah dilakukan oleh seperti Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abu Bakar itu di satu waktu di hari raya Idul Adha itu dia ingin membuktikan bahwa kurban itu hukumnya tidak wajib. Dengan cara apa? Dengan cara dibelinya daging 2 kilo atau 3 kilo. Jadi 2 atau 3 kilo daging tadilah yang kata Abu Bakar, di tahun ini inilah kurbannya Abu Bakar. Padahal kan tidak mungkin kurban namanya itu kan, karena dia bukan menyembelih. Tapi yang diinginkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu ingin memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada orang banyak, bahwa kurban tidak sampai ke tingkat wajib. Karena menganggap dia sebagai wajib dan meninggalkan akan menjadi berdosa, itu sebuah hukum yang ada nanti konsekuensi dalam kehidupan. Karena berarti meninggalkan sesuatu yang wajib, sama dengan meninggalkan sholat zuhur. Kalau dianggap sebagai wajib, artinya dosa besar bagi yang tidak melakukan. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Tapi kita hari ini tentu saja tidak mengedepankan hukum sunnah muakkadah untuk meninggalkan. Karena ada kecenderungan orang yang cacat cara berpikirnya dalam masalah ibadah, sengaja meninggalkan karena hukumnya tidak wajib. Ini jangan lakukan itu. Yang harus dilakukan adalah ketika memang kita punya kemampuan, jangan pandang sunnah muakkadahnya, tapi pandanglah besarnya pahala yang akan didapatkan. Bayangkan saja, hewan kurban itu dagingnya sampai kepada banyak orang selain keluarga dia sendiri, dan pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia akan jadi kendaraan pula di akhirat kelak. Itu semua akan menjadi saksi atas kebaikan kita. Termasuk bulu-bulu hewan kurban kita itu semua akan memberikan kesaksian atas kebaikan kita. Nah, maka yang diingat bukan lagi hukum sunnah muakkadahnya, tapi adalah besarnya fadilah yang akan didapat saat kita berkorban. Namun yang perlu diketahui adalah oleh mereka yang mengatakan wajib tadi itu, apa makna qadir itu? Apa makna mampu di situ? Siapa yang disebut mampu itu? Dikatakan bahwa yang mampu di situ adalah orang yang memiliki harta seukuran nisab zakat. Itu yang al-qadir. Karena orang-orang yang tidak memiliki harta seukuran nisab, berarti dia dianggap sebagai fakir yang berhak menerima zakat. Nah, kalaulah kita jadikan itu ukuran sebagai batas nisab zakat, jangan-jangan kita tidak mau berkorban. Tapi sekali lagi, meskipun ada yang mengatakan bahwa qadir itu adalah yang memiliki harta sejumlah nisab zakat, itu untuk mewajibkannya. Tetapi ketika kita punya kelapangan rezeki, walaupun mungkin harta tidak sampai seukuran nisab zakat, tapi kita merasa punya kelebihan, yang mau kita makan di hari raya itu banyak, untuk sekian hari setelah hari raya juga masih banyak, bisa-bisa itu adalah bentuk dari sa'ah, bentuk dari kelapangan yang ada pada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak sampai seukuran zakat atau nisab harta yang wajib dizakatkan. Karena kalau nisab harta zakat itu kan 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau seandainya 1 gram 500.000 saja umpamanya, berarti kira-kira 42 atau 43 juta. Ya, mungkin kita punya sejumlah itu, mungkin tidak. Tapi yang jelas ada semacam dorongan iman yang harus kita miliki. Dorongan iman ketika kita punya harta dilebihkan oleh Allah, walaupun mungkin tidak sampai seukuran nisab zakat, tapi kita merasa mampu untuk melakukan, lebih baik untuk kita
lakukan untuk mengejar pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah. Lalu apa tujuannya? Apa maqasid dari ibadah kurban? Kenapa kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak poin yang bisa kita lihat. Yang pertama sekali adalah ihya'an li sunnati Ibrahim alaihissalam, untuk menghidupkan sunnah Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Berkurban ini ternyata bukanlah sebuah ibadah yang baru ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad pun melanjutkan apa yang dulu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah dia mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya yang diganti dengan domba itu. Jadi kan ada ayat dalam Al-Quran dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Jadi ada dua kali kata uswah hasanah itu dalam Al-Quran untuk dua nabi, dan hanya uswah hasanah itu untuk dua nabi itu saja. Pertama untuk Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, yang kedua untuk Nabi Ibrahim, ayatnya yang tadi itu, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh ada uswah hasanah bagi kalian pada kepribadiannya Nabi Ibrahim. Dan dua-dua nabi ini masuk dalam kategori ulul azmi. Ulul azmi itu istilah untuk para anbiya, para nabi yang diberikan ujian-ujian oleh Allah yang luar biasa dan mereka sanggup untuk menghadapinya. Itu ujian Nabi Ibrahim itu tak tanggung-tanggung itu. Diminta dia menyembelih anak pada saat dia sangat membutuhkan anak itu. Jadi seorang ayah biasanya kalau ayah punya anak laki-laki, ayahnya sudah tua, anaknya sudah mulai remaja, sudah mulai dewasa, pemuda, itu adalah masa di mana seorang ayah sangat membutuhkan anak. Jadi sudahlah dia lambat mendapatkan anak itu, setelah lahir dia disuruh berpisah karena baru beberapa waktu dia dilahirkan, diminta pindah dia ke Mekah sekarang ini ya. Karena Nabi Ibrahim kan tinggal di Palestina. Disuruh hijrah, disuruh pindah. Setelah dewasa ketemu kembali, tapi setelah ketemu disuruh untuk menyembelih. Itu ujian yang luar biasa itu. Dan Allah ingin menggambarkan bahwa seberapapun cinta kalian kepada harta yang kalian miliki, namun kalian harus melebihkan cinta itu untuk cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kan punya harta, siapa yang tidak mencintai hartanya? Punya anak, siapa yang tidak mencintai anaknya? Punya istri, siapa yang tidak mencintai istrinya? Semua kita mencintai itu. Tapi jangan sampai itu semua mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim diminta menyembelih anak, karena yang menyuruhnya adalah Allah, ya udah, walaupun dia sangat mencintai anaknya itu, tapi ketika Allah yang menyuruh sembelih, dia siap untuk melakukan itu. Padahal Allah tak pernah menginginkan agar Nabi Ismail itu disembelih. Yang diinginkan oleh Allah hanya agar Nabi Ibrahim itu membuktikan cintanya. Jadi kalau dibanding dengan kita hari ini memberikan sebagian harta, kan tidak disuruh kita menyembelih anak kan? Kalau awak disuruh menyembelih anak hari ini, tidak akan ada kita yang sanggup. Tapi Allah tahu dia kita tidak sanggup, diganti dengan yang lain. Sumbangkanlah sedikit dari harta kalian agar disembelih. Itu pun banyak yang tidak mau. Padahal semua harta yang ada di tangannya itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah kita menganggap apa yang kita miliki itu semata-mata karena kerja kita. Tidak akan pernah ada harta yang bisa sampai ke kita menjadi milik kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali, ihya'an li sunnati Ibrahim al-Khalil alaihi salam, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Yang kedua, ittiba'an li sunnati Rasulillah, untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang syariat yang harus kita ikuti itu bukan syariat Nabi Ibrahim. Baru kita diminta mengikutinya adalah ketika diikrarkan kembali oleh Rasulullah sebagai sebuah syariat. Nah, ternyata ibadah kurban ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang kembali diikrarkan oleh Nabi untuk menjadi sebuah syariat. Maka kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya berkurban ini kita ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnah itu tentu saja adalah merupakan satu bentuk ibadah, sebuah tindakan yang akan mendatangkan pahala. Nah, dikarenakan oleh kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita haruslah ikut juga bagaimana cara beliau melakukannya, bagaimana cara beliau dengan apa beliau melakukannya, seperti apa beliau menyembelihnya. Maka itu menjadi acuan bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Umpamanya Nabi menyampaikan adab-adab dalam berkurban. Jangan sembelih hewan itu di hadapan hewan yang sebentar lagi dia juga akan disembelih. Kata Rasul, ingin kamu menyembelih ini 2 kali. Karena dia melihat kawan yang disembelih seolah-olah dia sudah sedang disembelih. Jadi jauhkan, itu namanya adab. Pakailah pisau yang tajam, karena begitulah agama kita ini menghargai makhluk Allah ini ya. Jangankan manusia, sama hewan yang akan disembelih saja itu harus ada kita jaga adabnya agar dia tidak tersakiti. Pakai pisau yang tajam. Kemudian hadapkan ke kiblat dan apa namanya itu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi tidak dipakai di situ Ar-Rahman Ar-Rahimnya, karena sembelihan itu tidak cocok sama bahasa Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ar-Rahman itu kan sayang, mengasihi. Sekarang kita sembelih dia, sehingga bacanya cukup dengan Bismillah, dan itu yang dilakukan Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan nanti pokoknya awali dulu dan Bismillahirrahmanirrahim, baru setelah itu Bismillahi Allahu Akbar. Berarti kita sudah merubah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maksud saya, karena ini adalah mengikuti sunnah Nabi, maka rangkaian amaliyahnya tadi itu juga kita jadikan Nabi kita sebagai panduannya. Yang ketiga, maqasidnya adalah syukran lillahi ala ni'amihil muta'addidah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat selama ini. Tak bisa kita hitung nikmat Allah itu. Nikmat harta, nikmat umur. Kita dari hari raya kemarin sampai hari raya sekarang masih hidup, masih diberikan kehidupan oleh Allah, masih dilebihkan harta kita oleh Allah. Maka bentuk syukur kita pas di hari raya Idul Adha, kita berikan, kita sumbangkan harta kita untuk disembelih, untuk dikorbankan. Syukran lillah. Itu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak mau, berarti kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kita kalau yang memberi kita nikmat itu adalah Allah, sehingga begitu berat kita untuk memberikan sebahagian dari apa yang kita punya. Padahal kalau Allah ingin memusnahkan semua harta yang ada pada tangan kita itu mudah.
Jadi kan takut-takut umpamanya memberikan, oh nanti uang sekolah anak bagaimana, nanti uang, kan banyak kali pertimbangannya itu. Akhirnya tidak jadi berkorban, takut berkurang hartanya. Kalau Allah menginginkan harta kita musnah dalam waktu sebentar saja, bisa. Dan sebaliknya juga, ada orang yang tidak pernah takut dengan habis hartanya, pokoknya dia berikan atas nama Allah karena dia merasa mampu. Kalau Allah ingin memberikan kekayaan harta kepada dia dalam waktu sebentar, itu akan bisa. Maka sekali lagi, berkorban berarti itu adalah bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Nikmat kesehatan dan nikmat berbagai macam yang tak akan pernah bisa kita hitung. Yang berikutnya yang menjadi maqasidul kurban itu adalah bahwa dzabhul udhiyah wasilatun litawsi'ati 'alan nafsi wa ikramil jiran wal aqarib wat tasadduq 'alal fuqara. Jadi dengan menyembelih hewan kurban itu, dengan kita berkorban itu merupakan wasilah, sarana, cara untuk membuat hati kita ini menjadi lapang, kemudian kita ini menghilangkan sifat bakhil yang ada pada diri kita. Salah satu buktinya, salah satu caranya adalah dengan berkorban. Tapi kalau kita tidak mau, tergambar di situ bahwa ada sifat bakhil yang lengket di hati kita. Dan bukan hanya itu saja, wa ikramil jirani wal akarib. Salah satu dari wasilah atau cara untuk memuliakan jiran, tetangga, karib kerabat, karena hewan yang kita sembelih tadi akan sampai ke mereka. Dan tidak hanya sampai pada jiran wal akarib saja, wat tasadduq 'alal fuqara, dan juga wasilah bagaimana kita bisa bersedekah, berbagi kepada fakir miskin. Sehingga hewan korban itu untuk yang berkorban dan keluarganya, untuk tetangga dan kerabatnya, dan untuk al-fuqara wal masakin, untuk fakir dan miskin. Ini sebenarnya adalah gambaran dari bahwa agama kita ini betapa menunjukkan kepeduliannya dengan antar sesama. Kita nggak boleh egois dalam hidup ini. Kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi agama mengajarkan kita agar kita memikirkan diri kita, plus juga memikirkan keadaan orang lain. Sehingga kelapangan rezeki yang kita miliki maka akan berbagi, membuat kita bisa berbagi dan mengajak orang untuk merasakan apa yang diberikan oleh Allah. Sudah masuk waktu Isya. Kita akan dengarkan dulu azan. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab barangkali setelah azan insyaallah. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut,
cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan sebentar materi kita. Tadi sudah banyak poin yang kita bicarakan terkait dengan ibadah kurban. Ada juga hal yang barangkali perlu diketahui, beberapa hukum dan masalah. Di antaranya adalah maza yutlabu minal mudahhi. Apa yang dituntut, ada enggak kira-kira hal-hal yang dituntut bagi dia yang berkorban, bagi orang yang berniat untuk berkorban. Ada sebuah hadis dikatakan, idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ayyudahhiya fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Apabila sudah masuk Ashurul Awakhir, berarti masuk Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain, idza halla hilal Zulhijjah. Kalau sudah muncul hilal Zulhijjah. Dan di antara kalian berniat untuk berkorban, fala ya'khudh syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Maka hendaklah dia untuk menahan diri agar tidak memotong kuku dan rambutnya. Itu dalam sebuah hadis. Kuku dan rambut ini bukan kukunya hewan, tapi kukunya orang yang berniat berkorban. Karena kalau yang dimaksud adalah rambutnya, bulunya hewan kurban, dia tidak pakai dhamir hu dia, tapi akan pakai ha, karena dia udhiyah. Jadi itu maksudnya orangnya. Maka disunahkan bagi yang berkorban untuk tidak memotong kukunya. Apakah sampai ke tingkat wajib? Nah, ini mungkin yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas ini adalah anjuran yang datang dari Nabi, membawa suasana kita-kita yang tidak ikut haji ini dengan mereka yang berhaji ada di sana. Mereka kan kalau sudah ihram kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Mereka-mereka yang di sana. Kita kan enggak.
Cuma dibawa suasananya agar ada perasaan kita merasa seperti itu, atau terdorong kita untuk melaksanakan nantinya pada waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita tidak memotong rambut dan memotong kuku. Juga dalam persoalan niat umpamanya, bolehkah satu korban niatnya untuk satu keluarga? Boleh. Umpamanya sebagai seorang ayah yang berkorban, tapi dia membawa seluruh keluarga dalam niat korbannya tadi. Nah, apa dalilnya? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor korban. Yang pertama kata Rasul, ini adalah untuk saya, hadza li wa li ahli. Ini adalah untuk saya dan untuk keluarga saya. Dipotong lagi yang kedua oleh Rasulullah, ini adalah untuk umat saya yang tak sanggup berkorban. Nah, berarti dari hadis tadi itu dipahami bahwa boleh membawa orang lain dalam niat kita, bahkan satu keluarga, bahkan yang sudah meninggal sekalipun dibawa dalam niat berkorban kita. Tapi jangan dibawa pemahaman seperti dibawa kepada apa yang terbayang oleh akal kita gitu. Maksudnya begini, kan ada orang bilang begini, itu kan nanti akan jadi kendaraan, kan ada bilang gitu kan, jadi kendaraan di akhirat kelak. Kalau rame-rame nanti berarti rame-rame di atas. itu urusan gaib yang itu Allah yang tahu. Kalau gitu enggak usahlah saya bawa siapa-siapa, daripada ramai, daripada sempit-sempit. Enggak. Itu semua Allah yang menentukan. Di akhirat kelak itu masalah akhirat adalah masalah gaib. Ada juga persoalan yang muncul yang sering dipertanyakan tentang bolehkah menjual kulit. Nah, ini menjadi sesuatu yang sering dipertanyakan dan juga sering dilanggar. Dia masalahnya begini, hewan kurban itu sesuatu yang sudah kita sembelih atas nama Allah, yang kita harapkan pahala. Jangan ambil lagi keuntungan dunia kita dari yang kita serahkan atas nama Allah tadi. Kan sudah disembelih atas nama Allah nih, mesti juga tujuannya untuk Allah. Jadi jangan ambil lagi keuntungan dunia kita, menjual itu kan keuntungan dunia itu, dari sesuatu yang kita sudah sembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Panitia juga tidak berhak menjual. Kenapa tidak berhak? Karena itu bukan milik panitia. Kalau kita mau menjual, berarti yang kita jual adalah yang milik kita. Maka mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan menjual tanduknya, menjual kulitnya, menjual tulangnya tidak dibolehkan. Hanya ada semacam satu pandangan yang berbeda dari Abu Hanifah yang mengatakan kalau seandainya memang tidak akan mubazir, tidak bermanfaat, tidak dikelola, ketika itu beliau membolehkan untuk menjual, tapi juga digunakan untuk kepentingan bersama. Itu dari Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama yang lain itu mengatakan tidak dibolehkan, karena berarti kita mengambil keuntungan dunia dari sesuatu yang sudah kita serahkan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan bahwa dia tidak bermanfaat itu barangkali tidak pas. Banyak orang tidak mau katanya. Sebanyak orang tidak mau, segitu pula yang mau. Karena ya fakta memang mengatakan banyak orang yang mau. Dan alasan mengatakan orang tidak mau, sedangkan beli aja mau orang, apalagi dikasih. Beli aja mau dia. Menandakan bahwa banyak yang mau. Nah, maka lebih baik tetap dipotong-potong, walaupun mungkin bukan kecil-kecil, tapi diserahkan kepada siapa yang mau, silakan untuk mengambilnya. Jadi dipotong-potong saja. Nanti siapa yang mau ambil, siapa yang tidak mau jangan ambil. Kalau dimasukkan ke jatah barangkali bisa saja itu ada yang terbuang, ada yang mubazir. Tapi kalau diserahkan, buktikan saja yang mau ambil belum 1 jam habis tuh.
menandakan bahwa orang mau. Jadi alasan selama ini orang tidak mau itu tidak bisa diterima karena berbeda dengan fakta. Ada juga persoalan terkait dengan tidak boleh daging kurban itu lebih dari 3 hari. Ada hadis yang mengatakan seperti itu, tapi itu dulu dan hukumnya tidak lagi berlaku untuk kita hari ini. Jadi satu ketika dulu di hari raya pada masa Rasul, masuklah ke kota Madinah itu pengungsi-pengungsi dari pedalaman Arab. Sehingga kota Madinah dibanjiri oleh orang-orang baru. Dan Nabi berpikir, Nabi sebagai pemimpin Madinah berpikir tentang solusi ekonominya gimana nih orang nih. Yang datang nih tidak pula banyak-banyak harta. Karena masa paceklik di kampungnya. Masuk ke Madinah. Maka salah satu caranya oleh Nabi agar mereka mendapat bagian semua, untuk tahun ini tidak ada daging kurban di rumah kalian setelah 3 hari. Kalau dulu sebelumnya seminggu, 2 minggu masih ada. Tapi karena banyak yang masuk ke kota Madinah, itu solusi ekonomi Nabi. Karena Nabi merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Itu pemimpin tuh dipikirkannya ekonomi rakyatnya agar mereka bisa makan. Maka di tahun itu kata Nabi, jangan ada daging kurban yang lebih dari 3 hari. 3 hari semua harus habis. Maka dibagi-bagilah kepada mereka, dapatlah mereka. Maka di hadis dikatakan tahun berikutnya ditanya lagi oleh sahabat. Maka Nabi bilang, innahu min ajlid dafah. Itu kemarin itu kata Nabi. Karena sebagai solusi, karena ada orang-orang yang memang masuk ke kota Madinah, mereka adalah dari pedalaman Arab yang mengalami paceklik di wilayah mereka. Ada banyak masalah sebenarnya. Entah kalau ada pertanyaan, kalau sudah mau azan mungkin iqamah, silahkan. Iya. Ada nanti arah yang memudahkan kita untuk menyembelihnya. Karena kalau berbeda arah nanti kita menyembelih nanti kan saya kira ini kiblat. Kita menyembelih begini. Berarti di sini badannya, sini kepalanya kan? Karena kita akan menyembelih dengan cara begini. Kalau kita pindah ke sini, itu mungkin akan ada kesulitan gitu. Tapi yang jelas tidak pula diberikan rinci seperti itu, namun ada semacam adab kita menghadapkannya ke arah kiblat. Tentu yang mudah, yang mana yang kita bisa melaksanakannya. Wallahu a'lam. Iya. 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 Yang berkorban itu berdasarkan kepada hadis tadi kan yang mampu. Kalau atas nama anak umur 3 tahun, ini tahun ini anak seumur 3 tahun inilah yang berkorban. Dia belum ada tuntutan untuk, kan belum mukallaf dia, belum ada tuntutan untuk beribadah, dan juga belum ada kemampuan. Maka sebenarnya tidak dianjurkan yang seperti itu. Yang mampu tadilah, yang tentu sebagai seorang ayah, dia yang punya ekonomi, dia yang memegang nafkah, dia yang mampu saat itu. Tapi kalau istri juga punya, ada harta dia, karena banyak istri hari ini karena banyak pula hartanya dari suaminya lagi. Sekarang istri mau berkorban pula, tidak apa-apa. Tapi tidak dan mengkhususkan kayak yang tadi itu. Tahun depan ada anaknya umur 5 tahun, korban atas nama dia. Untuk apa? Karena dia sendiri pun masih belum mukallaf, belum dituntut untuk melaksanakan itu. Jangankan korban sholat aja belum. Maka yang lebih baik itu, yang dilakukan itu adalah sebagai seorang ayah, dia yang berkorban lalu membawa semua
membawa semua keluarganya. Karena dia yang mampu untuk berkorban. Kan Nabi bilang, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kemampuan lalu tidak mau berkorban. Apa maksud yang punya kemampuan ini? Tentu dia yang memiliki ekonomi yang lebih dalam kehidupannya. Jadi yang lebih baik itu membawa keluarga dalam doanya ketika dia berkorban. Nanti tunggu anak itu kalau dia sudah dewasa pula, nanti dia punya ekonomi, dia berkorban, mudah-mudahan dibawa pula oleh dia nama kita sebagai seorang ayah saat dia berkorban nanti. Gitu. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Dia tidak pula ada larangannya, dilarang berbicara, kayak sholat kan dilarang berbicara gitu kan. Saya kira tidak ada pula sampai larangan seperti itu. Apalagi tujuannya tadi adalah untuk menjaga agar tidak ada orang kita mau apa lehernya, ada tangan kawan kita di sini, tentu kita apa kan. Saya kira tidak ada masalah itu. Yang penting jangan mengganggu nanti proses penyembelihannya itu sehingga hewan tersiksa. Ini udah memulai sedikit dia apa kan ngomong ini menyiksa bisa hewan. Karena dianjurkan memang sebisa mungkin untuk agar hewan tidak merasa tersiksa. Menggoroknya jangan. Maka perlu yang tajam. Sekali tekan, mungkin sekali lagi tarik. Atau kalau perlu sekali tekan saja itu sudah memutuskan 3 urat yang ada di sini kan, untuk makarnya, untuk pernapasannya dan yang lainnya. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Justru yang dikorbankan itu semakin lebat bulunya, semakin bagus. Itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita itu nanti itu. Sekarang kita buang pula itu. Jangan lakukan itu. Apa yang ada pada korban itu yang sudah ditandai dia untuk dijadikan korban, maka tidak boleh lagi untuk tinggal kita menunggu hari di mana akan menyembelihnya. Nanti dijadikan jimat pula nanti. Diambil bulunya, ditempelkan di mana gitu. Ini bulu hewan kurban saya nih. Di akhirat kelak dagingnya, kulitnya, tanduknya, bulunya semua akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu bagi kita bersama dalam melaksanakan ibadah kurban kita nantinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk bersemangat istiqamah di dalam menjalankan agamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.